Selamat pagi, perkenalkan nama saya Saktiana Nurcahyani, NIM 1905520063, kelas akuntansi A1, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Sebelumnya, kampus Unisbank sendiri memiliki dua lokasi kampus. Yang pertama ada di kampus atas, Kampus Kendeng, yang berada di Jalan Kendeng 5 Bedani Sor Semarang. Sedangkan yang kedua berada di Kampus Mugas, yang berada di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Kampus Unisbank sendiri memiliki 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknologi Informasi, yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, yang keempat Fakultas Teknik, yang kelima Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang keenam Fakultas Pariwisata, dan ketujuh Pasca Sarjana. Fakultas Ekonomika dan Bisnis sendiri memiliki 4 jurusan. Yang pertama, jurusan manajemen, yang kedua jurusan yang sedang saya tempuh saat ini yaitu jurusan akuntansi, yang ketiga keuangan perbankan, dan yang keempat pendidikan profesi akuntansi. Nah, untuk melihat lebih lanjut, mari simak cuplikan video berikut ini. Setelah melihat cuplikan video yang tadi, saya akan mempresentasikan tentang standar audit 560 dan standar audit 570 yang membahas tentang peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha. Dalam materi pengauditan 2 ini yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugro, SE, AK, MM, CA, CPA, selaku dosen pengauditan 2. Selanjutnya, materi yang pertama, standar audit 560, peristiwa kemudian. Ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian. Peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal pelaporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan kondisi tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Tujuan. Yang pertama, memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen
untuk memastikan bahwa subsequent event teridentifikasi. Yang ketiga, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal pelaporan auditor, yang mana jika diketahui auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Berikutnya ada ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, audit harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengidentifikasi jika ada seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal pelaporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua, jika dari hasil prosedur auditor mengidentifikasi subsequent event yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menentukan apakah setiap penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang ketiga, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan Standar Audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Berikut ada fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, setelah tanggal pelaporan auditor tetapi belum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal pelaporan auditor. Fakta yang diketahui auditor. Fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan keuangan. Moses suaranya. Fakta yang diketahui auditor. Fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan, auditor menemukan hal-hal yang mungkin mengubah laporan audit, maka harus: yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan audit, namun sebelum tanggal laporan diterbitkan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka,
Auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan yang diubah, dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan keuangan yang sudah disesuaikan. Maka, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang diisyaratkan dalam Standar Audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Selanjutnya, memberitahu manajemen agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan audit tersebut. Fakta yang diketahui auditor setelah laporan keuangan. Jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor dapat mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelum bersama dengan laporan auditor beri informasi tentang situasi tersebut. Memperluas prosedur audit yang disebutkan sampai pada tanggal laporan audit baru, dan tanggal laporan audit baru tidak lebih awal dari pada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Jika manajemen mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut, dan jika mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah guna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan audit tersebut. Jika, meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah guna meletakkan kepercayaan terhadap laporan audit. Standar Audit 570. Kelangsungan usaha. Ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Yang pertama, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang bisa diprediksi. Yang kedua, laporan keuangan bertujuan umum disusun atas basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya. Yang ketiga,
Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tujuan SA 570 untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dapat dalam menyusun laporan keuangan. Untuk menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. PSAK 1, penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat penilaian data atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen mempertahankan kelangsungan usaha melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Tanggung jawab auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ketentuan SA 570. Pertama, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan proses penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas entitas untuk mempertahankan usahanya. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen berbasis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksud dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif. 2. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencangkup periode yang sama seperti yang digunakan manajemen untuk membuat penilaian seperti yang diisyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencangkup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Yang ketiga, periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang keempat, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau ketika teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kemampuan usahanya, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan. Yang kelima, kesimpulan audit dan pelaporan.
Berdasarkan bukti yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang keenam, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai kondisinya, terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Mengarah perhatian pada CALK yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya berdasarkan standar audit 705. Yang ketujuh, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Yang kedelapan, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Yang kesembilan, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Apakah penggunaan kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan kecukupan pengungkapan terkait dengan laporan keuangan. 10. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya. Menentukan apakah penilaian awal oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya yang telah ditentukan. Jika telah dilakukan, auditor mendiskusikan dengan manajemen kelangsungan usaha dan rencana manajemen untuk menghadapinya. Jika tidak dilakukan, auditor mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan meminta keterangan mengenai peristiwa dan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan mengenai kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama, auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas
untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, penilaian harus mencakup periode yang sama dengan digunakan oleh manajemen dan periode sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal laporan keuangan. Yang ketiga, penilaian manajemen harus mencakup informasi yang relevan yang diketahui oleh auditor. Yang keempat, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Yang kelima, bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kemampuan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Periode setelah penilaian manajemen. Yang pertama, auditor harus tetap waspada terhadap ketidakmungkinan adanya peristiwa yang tidak diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, setelah menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menunjukkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya setelah periode yang dinilai manajemen. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang pertama, meminta manajemen melakukan penilaian, menganalisis dan membahas arus kas, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia, menginformasikan keberadaan, legalitas, dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen. Apakah pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup kemajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tidak di masa depan, termasuk sebagai contoh rencana untuk melikuidasi aset. Yang ketiga, mengevaluasi parkiran arus kas. Jika dibuat atau merupakan faktor signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan. Yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap faktor fakta atau informasi tersedia sejak tanggal dilakukan penilaian oleh manajemen. Kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan dari bukti audit, menyimpulkan apakah terdapat ketidakpastian yang material yang menyebabkan keraguan atas kelangsungan hidup. Ketidakpastian material terjadi ketika dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya sedemikian rupa. Dengan pengungkapan yang tepat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk penyajian laporan keuangan yang wajar untuk diungkapkan, laporan keuangan yang tidak menyesatkan, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasi asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Opini tanpa memodifikasi dan mencantumkan paragraf penekanan atas suatu hal apabila pengungkapan memadai dicantumkan dalam laporan keuangan. Opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisi apabila pengungkapan memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Jika pelaporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan manajemen tidak tepat, maka ketentuan ini berlaku auditor untuk mengungkapkan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan
atau tidak mencantumkan pengungkapan ketidaktetapatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian, atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan. Terima kasih. Sebelumnya, dari saya ada satu kalimat motivasi untuk teman-teman sekalian. Jangan pernah menyerah atas impianmu. Impianmu memberikan tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaanlah kunci untuk menuju kesuksesan. Terima kasih. Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University, universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya.
Fakultas Teknik. Fakultas Pariwisata, Unisbank Entrepreneurial IT Based University.